Dulu itu nanam melon itu bisa dipastikan bisa panen, bisa buat beli sesuatu. Sekarang nanam melon di luar, nggak ada yang bisa berani jamin panen di luar. Beda sama di dalam GH. Kalau kita lihat semakin ke sini, itu pertanian peminatnya semakin sedikit. Makanya tingkat keuntungan ini nanti kan lebih banyak. Soalnya yang terjun ke dunia pertanian semakin sedikit. Makanya generasi-generasi muda kan jarang ke petani. Makanya prospek tanaman melon untuk sekarang yang saya jalani itu sekarang sama yang 5 tahun, 10 tahun yang kemarin, itu petani melon itu banyak sekali. Sekarang banyak yang tumbang, satu-satu. Soalnya tidak menekuni dunia itu dan tidak tahu potensi ke depan. Ya, perkenalkan, nama saya Dwi Ari Kartiko. Saya selaku di sini sebagai owner dari ARH Farm 2. Ini ARH Farm 2 ini terletak di Nanasan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar. ARH Farm 1 kita di posisi Boyolali, di Nogosari. Itu sekaligus saya juga ownernya. Ini kan di sini gabungan dari saya dan teman-teman. Kalau ARH itu kan inisial pertama kali muncul inisial anak. Itu Aditya Rifki Hamisan. Itu pertama kali ARH berdiri. Itu inisial anak. Terus kebetulan teman main, sharing, itu mau mendirikan seperti itu lagi, namanya kita jadikan ARH 2. Itu singkatan dari Ari dan Rekan Hortikultura. Jadi nanti ke depan, harapan ke depan, kita sama teman-teman bisa tambah lagi kebunnya. Nanti ARH 3, semoga tambah banyak itu ke depannya. Oke, perkenalkan, nama saya Ndaru, selaku owner Ngasta Tani Agro yang mengelola kebun melon ARH Farm 2 yang terletak di Nanasan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Saya di sini selaku co-owner. Ownernya untuk ARH Farm 1 itu namanya Mas Dwi Ari Kartiko. Jadi kami berdua kerjasama untuk mengelola kebun baru yang bernama ARH Farm 2 yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kalau untuk kepikiran bertani sebelum saya terjun ke pertanian, saya sempat bekerja di salah satu NGO yang konsentrasinya di dunia pendampingan petani, terutama khususnya di pertanian perkebunan. Nah, setelah itu saya bertemu lagi dengan Mas Ari, kawan lama saya, kawan ketika SMP, dan kemudian kita berdua berdiskusi bareng. Bagaimana kalau kita mendirikan pengelolaan atau pendirikan pertanian baru yang sebelumnya Mas Hari sudah melakukan itu jauh sebelumnya. Nah, akhirnya muncullah dan lahirlah ARH Farm 2 kerjasama antara ARH Farm dengan Asta Tani Agro, yang kebetulan untuk Asta Tani Agro itu punya perusahaan milik saya. Kalau di ARH Farm 2 ini kita fokus di melon, walaupun kita budidaya juga nggak melon saja. Kita horti juga, tapi kita fokus ke budidaya melon premium. Kalau kita sebut mungkin dari luar negeri itu ada yang tipe crunchy, itu seperti Golden Aroma, Golden Edry. Tipe lembut itu ada yang Honey Group. Kalau yang dari lokal kita dari Semarang, Tunas Agro, itu ada yang Kirani, Adinda. Itu tekstur soft dan medium. Ada tipe juicy juga. Kalau tingkat kemanisan kita jamin di sini pasti manis. Soalnya kalau tidak manis kita garansi uang kembali. Brick kita 13 ke atas. Kalau brick itu kan tingkat satuan kemanisan untuk buah. Rata-rata kalau untuk konsumen di sini itu brick kita standar untuk 15. Kalau cara mengukur itu pakai alat khusus. Itu kalau dinamakan alatnya refraktometer. Saya kan menjalani untuk melon biasa sama yang premium. Kalau premium itu jelas ada pasarnya sekarang. Kalau dulu merintis itu belum ada pasarnya sama sekali, sempat ditinggalkan. Itu di tahun 2015, saya sudah mencoba untuk sistem tanamnya seperti sekarang. Itu dulu menjual itu agak susah. Soalnya dunia informasi, dunia media sosial belum sebagus sekarang. Kan sana tanamnya juga melon biasa pun kita edukasi ke masyarakat. Membedakan mana yang melon premium, melon biasa. Dengan harga jual yang berbeda. Dengan kualitas pun yang juga berbeda. Kita sekarang main ke edukasi. Kalau saya basicnya dulu tradisional. Makanya sekarang perubahan iklim itu kan hama dan penyakit beda sama yang dulu. Dulu itu nanam melon itu bisa dipastikan bisa panen, bisa buat beli sesuatu. Sekarang nanam melon di luar, nggak ada yang bisa berani jamin panen di luar. Beda sama di dalam GH.
Kalau di greenhouse sama di luar perawatannya beda sekali. Kalau di luar sama di dalam itu perbandingannya 1:5 secara perawatan. Mungkin kalau secara hama pun juga banyak. Kalau secara biaya di luar sama di dalam untuk skala jangka panjang itu ketemunya hampir sama. Tapi kalau hitung-hitungan secara jangka pendek itu 1 tahun lebih enak di luar. Tapi dengan resiko kegagalan yang tinggi. Tapi keuntungan yang lebih tinggi juga. Beda sama yang di dalam. Kalau di dalam modal utama yang paling besar. Tapi keterjaminan panen, kepastian panen itu lebih tinggi dibandingkan yang di luar. Makanya skala untuk jangka pendek itu menguntungkan di luar, tapi skala jangka panjang itu menguntungkan yang di dalam GH. Kalau untuk modal biaya yang dibutuhkan untuk sekitar tadi saya bilang 300 meter persegi itu range-nya sebenarnya banyak Mas, banyak sekali. Karena banyak penyedia jasa pembuatan GH yang menyediakan biaya yang bahkan sampai di bawah 100.000 per meter perseginya. Biasanya mereka perhitungannya per meter persegi. Tapi di luar dari itu semua yang jelas kalau kami sendiri, karena ini kami yang buat sendiri, kemudian juga atas desain sendiri, jadi kebutuhan biaya yang kemarin kami keluarkan itu kurang lebih per meter perseginya untuk pembuatan GH aja sekitar 130-an, 130.000 per meter perseginya. Kemudian kalau untuk instalasi dalam ya hampir sama lah, sekitar 100 sampai 120-an per meter perseginya. Jadi kalau dihitung misalkan saja 130 itu dikalikan 300 meter, misalkan kita membuat 300 meter berarti 13 kali 3 berarti sekitar 39 juta untuk 300 meter atau dibulatkan 40 juta lah satu GH dengan luas 300 meter persegi. Berapa besar potensi yang didapatkan dalam budidaya 300 meter? Kalau 300 meter itu jumlah tanaman yang bisa tertampung itu maksimal sekitaran 900 sampai 1000 maksimal. Taruhlah kita hitung 1000 aja misalkan ya untuk lebih memudahkan. Kalau untuk 1000 tanaman kita tanam di 300 meter persegi dengan target per masing-masing tanaman itu keluar 1 kilo per masing-masing tanaman 1 kilogram buah itu, dan dengan nilai jual kalau untuk melon premium dalam proses GH ini biasanya harga pasarnya di angka 30-an sampai ke 40-an lebih. Kalau dihitung di 30-an aja berarti 1 kilo dikalikan 1000, kalau semuanya 100% panen dikalikan 30 itu berarti 30 juta maksimal omsetnya. Atau kalau dihitung tadi sekitar 80 sampai 90% itu berarti sekitaran 90 kali 30 berarti sekitar 27 juta omsetnya satu kali panen. Kalau omset hitungannya lebih mudah memang. Kalau sekali panen 30 juta berarti kalau butuhnya 40 juta berarti cuma 1,5 kali panen. Atau 2 kali panen sudah untung kan gitu. Tapi kan kita jangan lupa bahwa di dalamnya itu ada tingkat resiko kegagalan panen juga. Dalam proses budidaya itu paling tidak kita harus juga mengerti tentang berapa besar biaya produksi yang dibutuhkan, kemudian berapa penyusutan yang perlu kita sisihkan untuk cadangan lah, ibaratnya cadangan kalau terjadi sesuatu, karena kita nggak pernah tahu force majeure-nya kan alam kita nggak pernah tahu. Kalau seandainya roboh dan sebagainya, paling tidak ketika kita sudah melihat menyisihkan biaya penyusutan, kita tidak akan dibingungkan atau dipusingkan dari mana uang untuk perbaikan atau mungkin uang untuk biaya tanam selanjutnya. Itu yang paling tidak harus mulai dimengerti oleh banyak orang. Jadi melihat sisi usaha itu tidak hanya dari berapa banyak yang didapatkan secara besar omsetnya, tapi lebih ke arah marginnya atau profit bersihnya itu sebenarnya berapa sih, dan ini layak enggak, visible enggak untuk dikerjakan. Cara perawatan itu menanggulangi penyakit dan cuaca, itu hama dan penyakit faktor utama, beda sama yang di dalam. Kalau yang di dalam GH itu kan faktor cuaca, hama dan penyakit kan sudah dikurangi dengan pemanfaatan greenhouse. Kalau yang di luar kan terpengaruh dengan cuaca, iklim, sama hama dan penyakit. Makanya secara perawatan itu di luar lebih intensif. Kalau seminggu mungkin di dalam GH itu
1 sampai 10 hari, kalau itu pun ada gejala. Kalau di luar itu kita rutin, walaupun ada penyakit dan tidak ada penyakit, kita harus fokus ke situ perawatan untuk menjaga ini ke depan. Jadi seminggu penyemprotan 2 sampai 3 kali. Kalau di dalam GH, kalau belum ada indikasi hama dan penyakit, kita nggak ada perawatan sama sekali. Kita sudah sterilkan dari awal. Sebelum tanam kita sterilkan dulu posisinya GH, udah bersih dulu, steril. Beda sama yang di luar. Dalam greenhouse ini kan ada 2 faktor penting yang dia bisa membantu dalam proses penekanan meningkatkan potensi panen dan mengurangi resiko kegagalan panen. Yang pertama itu adalah penggunaan plastik UV. Plastik UV ini digunakan untuk menghindari adanya cuaca yang tidak kita inginkan sebenarnya. Jadi dalam arti kata lain, setiap tahun kita bisa menanam, jadi tidak terpengaruh dari musim hujan ataupun musim kemarau. Dari situ potensi untuk bisa panen jauh lebih besar. Yang kedua, adanya insect net. Insect net yang digunakan di sekeliling GH. Insect net ini fungsinya adalah untuk menghalangi hama-hama masuk ke dalam greenhouse, menghalangi dan mencegah. Jadi walaupun tidak 100% bisa efektif, tapi dia bisa membantu mengurangi lebih banyak masuknya hama. Ketika hama bisa ditekan, otomatis penggunaan pestisidanya pun juga lebih bisa ditekan. Dan juga akhirnya proses budidaya pertaniannya, budidaya melon terutama di sini ya, itu jauh bisa lebih ditingkatkan lagi dalam hal potensi panen dan mengurangi kegagalan panen. Kalau untuk budidaya dengan menggunakan sistem vertigasi atau sistem tetes, secara kerja itu jauh lebih efisien Mas, karena kita tidak ngocor satu polybag satu dikocor masing-masing, itu tidak kita lakukan. Sistem pemberian nutrisi itu diberikan di masing-masing polybag itu setiap hari, dan itu takarannya juga sama karena kita menggunakan mekanisasi pembagian di masing-masing polybagnya itu sama rata, dan itu diberikan secara otomatis. Jadi kita sudah mengurangi satu pekerjaan, yaitu pemupukan gitu. Nah, kalau untuk pekerjaan yang lainnya yang bisa dikurangi, salah satunya adalah tentang penyemprotan pestisida di dalam sistem GH ini. Karena hamanya sudah bisa ditekan, jadi banyaknya hama di dalam GH ini jauh lebih sedikit dibandingkan yang di open field. Kalau di open field itu kan hama datang, kemudian kesemprot, mati, besoknya datang lagi dari tempat yang lain, harus disemprot lagi, kemudian mati, besoknya seperti itu terus siklusnya. Sedangkan yang di dalam GH ini tidak. Yang di GH ini biasanya hama yang ada di dalam GH itu biasanya terperangkap atau dia masuk dari beberapa celah yang mungkin masih terbuka, sehingga dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan yang di luar. Ketika dilakukan proses penyemprotan sekali tindakan, biasanya yang terjadi dia mati. Kemudian nanti untuk hama yang baru dia membutuhkan waktu lebih lama, sehingga proses pemberian pestisida, pekerjaan untuk menyemprot itu kan juga jauh lebih sedikit dibandingkan ketika melakukan budidaya di luar. Kalau tanaman melon itu satu orang itu biasanya mampu sekitar 2.000 sampai 3.000 tanaman satu orang. Kalau kita punya 2 orang berarti sekitar 4.000 sampai 6.000 tanaman. Itu yang model konvensional. Kalau yang di dalam GH seperti ini, itu satu orang untuk kapasitas 2.000 mampu untuk satu orang. Itu pun kerjanya santai. Kalau untuk yang di luar, kita tanaman skala 4.000 sampai 5.000 untuk tenaga kerja satu. Ada tenaga kerja satu, kita nggak ikut kerja. Itu skalanya 4.000 sampai 5.000 tanaman untuk usaha. Tapi kalau untuk pribadi, untuk dijalani sendiri, itu skala 1.000 sampai 2.000 sudah lumayan cukup untuk kegiatan kehidupan sehari-hari. Kalau 4.000 kita patokan 0,5, jarak tanam 0,5, berarti sekitar 2.000 meteran. Itu sudah cukup untuk 4.000 tanaman. Kalau untuk konsumen, kita datang dan beli pas musim panen. Kita open farm, kita biasanya kan promo untuk media sosial. Kita buka tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau melon premium kita habis di kebun semua sementara ini.
Kalau melon yang biasa kita jual di toko. Kebetulan kita punya tempat buat dagangan sendiri. Itu habis semua. Kebetulan kalau nggak habis, itu pun kita jual di kebun sini sama yang di dekat rumah, yang ARH Farm 1. Kalau penawaran ada, tapi kita kan nggak bisa ngasih ke sana, soalnya udah habis duluan di kebun. Kalau permintaan masih ada, masih banyak lah kalau permintaan. Personal, kadang-kadang dari kota besar, itu mau yang kalau di personal itu mau dijual lagi. Kalau yang dari kota-kota besar itu ya dijual di kota-kota besar itu juga. Rata-rata personal yang minta untuk reselleran. Kalau saya dulu kan elektro, basicnya kan kuliah jurusan elektro, itu kan terus tidak ada minat untuk kerja, terus nyoba-nyoba untuk usaha sendiri peternakan. Karena peternakan itu 60–80% itu kan biaya untuk makan. Kita sudah jalani selama 3 tahun, keuntungan yang didapat sedikit, makanya kita langsung nyoba banding ke pertanian. Ternyata pertanian itu modal yang dikeluarkan itu lebih sedikit, tapi keuntungan yang lebih besar. Mungkin sekitar 10–30% untuk biaya modal. Selain itu kan tenaga kerja. Kalau menekuni untuk dunia pertanian mulai 25 tahun, itu udah menekuni. Kalau pertanian memang dari kecil, tapi udah menekuni, benar-benar menekuni sekitar umur 25 sampai sekarang. Kalau saya belajar otodidak, nanti kalau kekurangan informasi kita akses ke media sosial. Kalau pertanian harusnya nggak salut, kalau ada kemauan mau belajar. Kalau sekarang identik dengan panas dan kotor itu. Kadang tanggapan di masyarakat itu petani kan dianggap biasa, kalangan bawah untuk pendapatan tuh. Padahal pertanian itu kan penghasilannya juga lumayan besar gitu loh. Kalau mau benar-benar fokus ke situ. Saya kan udah petani dari 2012. Semua kebetulan istri itu kan ibu rumah tangga. Kebetulan anak saya 2. Itu semua dicukupi dari dunia pertanian. Kalau yang mencepelekan tuh sebagian ada, Mas, sebagian. Karena kalau bertani itu sebenarnya identik dengan orang tua, apalagi pegawai pensiun biasanya. Kalau saya lihat perkembangan tentang pertanian itu memang masih identik dengan pendapat ini pertaniannya orang tua, terus konvensional. Nah, kalau untuk petani muda itu memang banyak yang kurang dipandang sebenarnya, Mas. Dan kalau saya pribadi itu sebagai tantangan yang harus dijawab bahwa bertani itu bisa menghidupimu loh. Selama kamu bertani dengan cara yang tepat dan juga dengan strategi yang pas. Nah, kalau kita bisa menemukan itu, baru kita bisa membuktikan kepada mereka bahwa bertani itu bukanlah hal yang tidak menarik, terutama untuk bagi kaum muda, Mas. Kalau kita lihat semakin ke sini, itu pertanian peminatnya semakin sedikit. Makanya tingkat keuntungan ini nanti kan lebih banyak. Soalnya yang terjun ke dunia pertanian semakin sedikit. Itu pun kalau mau pada anak-anak muda yang mau. Makanya generasi muda kan jarang ke petani. Makanya prospek tanaman melon untuk sekarang yang saya jalani itu sekarang sama yang 5 tahun, 10 tahun yang kemarin, itu petani melon itu banyak sekali. Sekarang banyak yang tumbang, satu-satu, soalnya tidak menekuni dunia itu dan tidak tahu potensi ke depan. Prinsip saya, yang penting saya kerja gitu, tapi punya penghasilan yang lebih bagus, lebih banyak, dan kerjanya lebih santai, nggak seperti ikut orang gitu kan. Kan pertanian itu kan bebas, maksudnya bisa datang pagi, datang sore, nggak kerja pun bebas. Penting tahu yang apa yang nanti dikerjakan, udah bisa memastikan itu bisa panen, gitu kan kerjanya lebih santai, lebih tenang. Kan bisa datang pagi, sewaktu-waktu bisa. Apalagi kalau kita kan sudah punya tenaga kerja, kita sudah ada yang handle. Kalau untuk anak muda yang mau bertani, jangan takut kotor, jangan takut panas, jangan takut capek. Semua itu nanti dibayar, ada nanti pas hasil panen itu nanti bagus hasilnya itu.